Yang pertama waktu dia jadi presiden, langkah-langkahnya itu sesuai dengan agenda saya, Pak. Saya kan agendanya negara maritim. Pak Jokowi pidato di kapal. Wah, bener nih Pak Jokowi ini. Perubahan gitu. Tapi cuma sekali aja perubahannya. Sekarang nggak pernah bilang tol laut lagi. Penataan BBM segala macam dia lakukan. Dia nunjuk saya ketua tim tata kelola migas. Saya cari mafia-mafianya atas restu dia. Terbaik buat bangsa ini offshore. Tiba-tiba pidato Pak Jokowi di Pontianak, di Kalbar pastinya, saya sudah memutuskan onshore. Seluruh perusahaan minyak terbesar di dunia yang ada di Indonesia udah hengkang dari Indonesia. Hengkang. Chevron, Total, ConocoPhillips, terakhir tinggal Impact lah, tinggal Impact. Oh, kerugian negara nih Pak, gara-gara perusahaan-perusahaan ini. Saya bilang, Anda tahu nggak yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi? Konteksnya itu tadi. Yang saya ngomong Pak Jokowi, yang paling banyak merugikan negara Pak Jokowi. Pak Jokowi harus jadi tersangka, saya bilang. Itu kalau zaman Pak Harto, Pak, bobroknya kebijakan, masih ada kebijakan itu yang diuntungkan dan dirugikan. Zaman Jokowi, kebijakan semua dirugikan, nggak pernah ada, Pak. Di neraka aja nggak ada yang kayak gitu. Jadi banyak pengusaha minta pemilu ditunda bukan karena dia cinta Pak Jokowi, bukan. Dia nih baru recover dari COVID, udah dipalakin melulu buat pemilu yang akan datang. Mbok ya tunggu dong, saya bernapas dulu gitu. Nah, itu Pak. Jadi pengusaha bukan karena cinta Jokowi, enggak lah. Bukan karena itu. Walaupun tadi Pak ya, narasinya masih ada yang saya 3 kali saya milih Pak Jokowi, Pak. 3 kali. Saya diminta sama Pak Prabowo, saya nggak mau. Ya, saya milih Pak Jokowi karena saya ngelihat masih ada harapan. Tapi harapan itu pupus semua, Pak. Pupus semua. Karena yang pertama waktu dia jadi presiden, langkah-langkahnya itu sesuai dengan agenda saya, Pak. Saya kan agendanya negara maritim. Pak Jokowi pidato di kapal. Wah, bener nih Pak Jokowi ini. Perubahan gitu. Tapi cuma sekali aja perubahannya. Sekarang nggak pernah bilang tol laut lagi. Penataan BBM segala macam dia lakukan. Dia nunjuk saya ketua tim tata kelola migas. Saya cari mafia-mafianya atas restu dia. Udah gitu nggak dilanjutin sama dia. Terus saya diangkat sama dia tuh jadi wakil ketua tim Masela, Bang. Masela offshore onshore itu. Ya ampun. Tadinya onshore, offshore, terus muncul Luhut sama Bang Rizal, nggak tahu kenapa dia offshore. Pak Jokowi bingung, terus minta kami mencari bikin kajian baru yang dibuat oleh lembaga bereputasi internasional. Maka keluarlah Poten Internasional itu yang berbasis di New York, di Houston, ya. Nah, udah dikaji, saya wakil ketua tim pendamping, udah dikaji terbaik buat bangsa ini offshore. Tiba-tiba pidato Pak Jokowi di Pontianak, di Kalbar pastinya, saya sudah memutuskan onshore. Seluruh perusahaan minyak terbesar di dunia yang ada di Indonesia udah hengkang dari Indonesia. Hengkang. Chevron, Total, ConocoPhillips, terakhir tinggal Impact lah, tinggal Impact. Baru mengerikan. Nah, makanya saya bilang, saya diminta sama Kejaksaan Agung jadi saksi ahli pemerintah tentang minyak goreng ini. Saya bilang, kita diskusi dulu, duduk perkaranya apa. Oh, kerugian negara nih Pak, gara-gara perusahaan-perusahaan ini. Saya bilang, Anda tahu nggak yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi? Konteksnya itu tadi. Yang saya ngomong Pak Jokowi, yang paling banyak merugikan negara Pak Jokowi. Pak Jokowi harus jadi tersangka, saya bilang. Diam, saya nggak diminta lagi. Nah, kenapa?
Betapa bobroknya di masa Jokowi ini, belakangan ini terutama, itu kalau zaman Pak Harto, Pak, bobroknya kebijakan, masih ada kebijakan itu yang diuntungkan dan dirugikan. Zaman Jokowi, kebijakan semua dirugikan, nggak pernah ada, Pak. Di neraka aja nggak ada yang kayak gitu. Jadi ini parah. Jadi larangan ekspor CPO, pemerintahnya rugi, kehilangan penerimaan pajak ekspor. Petaninya, TBS-nya turun karena larangan ekspor. 80% CPO kita diekspor. Pengusahanya rugi juga. Semua rugi, gila kan? Itu era Jokowi itu. Nah, jadi paling banyak merugikan keuangan negara. Kalau Masela itu udah produksi, kita kipas-kipas, gasnya terbesar di Indonesia itu. Sekarang harga gasnya melonjak tinggi ya. Saya baru dari Jerman sama Brussels ya, naik 6 kali lipat, Pak. Di Itali restoran mulai pakai lilin saking mahalnya gas. Oh, nggak jadi kan proyek partai lain itu sponsornya mangkrak juga. Iya, dievaluasi lagi kan. Shell udah mundur Pak. Pokoknya harusnya kita udah menikmati gitu kan, jadi enggak. Jadi, nah inilah yang saya katakan Jokowi banyak merugikan keuangan negara itu. Enggak ada yang untung, semuanya rugi. Semuanya rugi. Biasanya ada, pasti kebijakan kan faktor politik, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Mopnas dulu, bobrok itu kebijakan kita, kalah di WTO juga. Tapi ada yang diuntungkan, namanya Tommy Soeharto. Ada jelas. Jadi ini dari yang dirugikan diambil sama yang diuntungkan. Kalau ini rugi semua, nggak ada yang untung gitu. Nah itu dia. Jadi memang ya saya udah ngelihat nih presidennya udah buruk sekali. Belum di yang lain-lain. Ini bacaan meningkat terus ya. Jadi sekarang ada RUU EBET. Jadi saya cerita tadi kan batu bara kan udah barang busuk di dunia ini, bank-bank udah nggak ada lagi yang mau membiayai. Jadi yang mau membiayai cuma bank-bank di Indonesia. Pemberi pinjaman terbesar Bank Mandiri, makanya saya nggak mau lagi sama Bank Mandiri. Kedua BCA, saya udah nolin tuh BCA. Kemudian ketiga BRI, saya udah keluarkan tuh dari kartu saya di dompet itu. Ya, nah mereka itu akan diperpanjang umurnya oleh pemerintah itu dengan alasan menerapkan teknologi low carbon. Kemudian akan menyulap batu bara itu menjadi gas yang bersih. Secara teknologi mungkin, tapi ongkosnya mahal sekali. Nanti subsidi APBN. Sekarang sedang berkelahi Kementerian SDM dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nggak mau dong. Kementerian Keuangan kan Pak subsidi lagi, enak aja lo gitu. Sedang tempur mereka sekarang. Nah, siapa yang menikmati? Ada proyek 3 DME, masing-masing 5 miliar US dollar. 5 miliar, gede tuh 5 miliar US dollar. Satu si Maming pencuri itu, anak buah Haji Isam itu, yang berantem sama Haji Isam. Nomor 2, Ketua Umum Kadin, Indika Group, itu Sudikat Mono, Orde Baru juga. Satu Bukit Asam. Dibagi-bagi, Pak, nggak ada yang tahu. Ya. Untung Bakri nggak marah. Inisiatifnya awalnya dari Bakri, tapi Bakrinya nggak ada. Saya bukan pro anti Bakri gitu ya, tapi kok nggak ada akses yang sama gitu. Kok dikasih ke Maming sama si Indika ini gitu. Ditandatangani ya, dihadiri Jokowi di depan apa tuh Uni Emirat Arab ya. Nah, jadi ini someone has to stop gitu loh. Artinya saya ingin menuntaskan ini, yang dilakukan Jokowi adalah merusak fondasi bernegara dan berbangsa. Karena yang dia rusak institutions, yang dia ubah aturan main. Jadi aturan main, kalau zaman Pak Harto aturan main kan diubah, Pak. Ya dia korupsi, nepotisme, dia piara konglomerat, aturan main nggak diubah. Nah itu dia kira-kira.